Halo Raya. Ya jam segini nggak apa-apa belum makan. Aman ya? Iya, Kak. Yuk kita belajar apa sekarang? Raya mau kirim ke Kak Cika. Iya, Kak. Ada materi yang ternyata ikut, Kak. Apa itu? Yang Kirim atau ah, mau ke Kak Cika? kenapa, Kak? Raya mau share screen atau mau kirim bahannya ke Kak Cika? Oh, kirim aja, Kak. Oke, boleh. Boleh, boleh, boleh. Kak Cika tungguin. Oke, oke. Yang ASCII itu loh, Kak. Oh, oke, 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 oke. Boleh, 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 boleh. ASCII berarti konversi ya? Iya. Konversi. Mm, 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 mm. Katanya besok ujiannya di kertas tapi ada codingnya, Kak. Ngerti. Sumpah. Ya Udahlah, udah aku nggak nggak apa-apa, ngerti. tenang. Besok apa sih jam berapa sih ujiannya? Ya, Besok kok mendadak gitu ya? Tiba-tiba. sebenarnya tuh gurunya kan awalnya ngomongnya kita minggu depan ulangan ya, tapi dia ngomongnya tuh hari Selasa, Kak. Nah, terus aku kan mikir kan, oh minggu depan berarti ada Selasa gitu kan. Oh, Terus taunya aku nanya-nanya, taunya besok. ya udah nggak apa-apa lah, tenang lah. Nanti di bawah tidur langsung teringat semuanya. Hmm. Tenang ya. Nanti ke Cika Cika rangkumin. Itu, Kak. Ini. Iya. Oke. Ntar. Download, download, download. Oke. Cika share screen. Tenang dulu share. Oke. Berarti ini ya. Ini screenshotnya apa ya? Oh, wow, wow. Oke, oke, ini dulu berarti. Nah, berarti ini ya. Tunggu dulu. Kak Cika harus tunjukin ini berarti. Yang mana ya yang paling bagus ya? Yang paling jelas ya? Ini aja kali ya. Tunggu bentar ya. Ya Allah, nggak ada yang kecil. Nggak ada yang besar. Lalu, kok gini? Yang gedean dikit kagak ada. Ini aja. Nah, tapi kok dikit? Tarik. Tadi, tanda. Kak Cika buka dulu. Nah, ini kayaknya bagus. Oke. Alright. ASCII ya? Oh ya, ntar view full screen aja. Nah, sebenarnya ini tuh konversi apa ya? Gini ya, jadi problemnya tuh gini. Antara manusia sama komputer itu kan berbeda bahasa. Kita kan ngomongnya pakai pakai huruf ya, maksudnya simbol-simbol, huruf, karakter, alfabet dan lain sebagainya. Sementara si si komputer ini tuh cuman bisa eh kalau kalau Raya perhatiin yang kemarin kita belajar, dia kan cuma tahu high sama low kan sebenarnya, 0 sama 1 gitu. Jadi 0 dia cuma tahu ada ada tegangan atau enggak ada tegangan, ada sinyal atau enggak gitu. Jadi dari kita manusia ke dia itu tuh sebenarnya harus ada suatu transformasi eh yang
beda-beda tergantung kebutuhan gitu. Nah, kalau kemarin kan Raya udah tahu ya misalnya, ini desimal nih, desimal. Terus dikonversi misalnya jadi oktal, dikonversi jadi heksa, terus dikonversi lagi jadi biner gitu kan. Supaya jadi bahasa mesin yang dipahami sama si komputer ini kan. Nah, sekarang ada lagi nih yang namanya representasi ASCII. Nah, ASCII itu sebenarnya representasi angka untuk simbol-simbol yang biasa dipakai manusia gitu, kebayang nggak ya? Jadi kalau misalnya kita kita ngomong nih, misalnya oh kan ada karakter set tuh, misalnya kalau kita nulis dimanapun ya, dokumen baik itu misalnya website atau apapun atau coding, itu kan ada simbol-simbol yang kita pakai. Si komputer tuh sebenarnya nggak ngerti gitu. Gue nggak ngerti unless lu terjemah ini jadi sinyal 01 gitu. Jadi dia cuma nerima begini. Ya, jadi semuanya tuh dia terima dalam bentuk pulsa kayak gini si komputer itu di low levelnya gitu ya. Nah, jadilah ada perjanjian. Udah kalau gitu kita pakai sistem ASCII aja gitu. Si ASCII itu adalah standar yang digunakan untuk itu ya, tadi Kak Cika bilang ya, kenapa ada? Karena ini tuh sebenarnya simbol untuk kita bisa ngomong sama mesin gitu. Walaupun bukan bahasa mesin. Gitu ya. Nah, sekarang gini, gimana bikinnya? Sebenarnya ya udah itu perjanjian aja, ya udah kita nomerin aja gitu. Terus misalnya kalau udah sering tuh jadi hafal, misalnya A besar tuh 65, A kecil 97 gitu kan ya. Nah, kalau Raya lihat nih Kak Cika, supaya lebih gampang Raya lihat di sini ya. Nah, taruh. Kalau Raya lihat di sini, semuanya tuh ada representasi. Nih, misalnya, tunggu, heksa ya. A, B, C, D. Nih, dari sini aja ya. Simbol-simbol yang lain nggak usah dilihat dulu ya. Kita lihat dulu ini. Nih, misalnya A, K, L, M, N sampai Z gitu ya. Terus ini ada A kecil sampai Z gitu. Nah, kalau Raya lihat representasinya tuh ada desimal, ada heksadesimal gitu. Sebenarnya buat mempermudah aja, karena heksadesimal itu kan dia menyederhanakan supaya 4 bit itu bisa jadi satu huruf gitu kan ya. Nah, jadi kayak misalnya Kak Cika mau bilang ya, misalnya Kak Cika mau bilang R besar gitu. Tapi dalam ASCII gitu. Berarti Kak Cika kalau pakai desimal representasinya 82. Tapi kalau pakai heksa representasinya 52 gitu. Terus misalnya A kecil raya gitu ya. Itu berarti 97 gitu. Nah, sebenarnya kan kalau kita coding ya, berarti kan sebenarnya gampang aja konversinya. Berarti kalau kita mau pakai desimal, A besar sampai Z itu adalah dari 65 sampai 90 kan. Kalau A kecil dari 97 sampai 122 gitu ya. Simbol-simbol lain mah harus harus lihat tabel inilah gitu ya. Karena emang kita mengacu ke sini. Nah, coding yang tadi Raya kasih itu sebenarnya cuman ngurangin sama nambahin ya. Jadi kayak misalnya 65 tuh apa ya gitu. Ya udah kita bilang kita convert aja. Sebenarnya ada fungsi di Python yang udah bisa ngonversi. Jadi kalau 65 tuh dia tahu A, 66 tuh B gitu dan seterusnya. Tapi secara manual di coding juga bisa. Oke ya, itu dulu. Dah, sekarang lanjut ke si slide-nya Raya yang ini. Oke ya, jadi misalnya huruf A besar kan 65, A kecil kan 97. Nah, kan Raya kan misalnya kalau misalnya kita ulang lagi yang kemarin kan berarti 65 gitu kan. 65. Kok bisa jadi segitu, Kak? Bagi 2 kan? Berarti ini berapa? 32, sisa 1 kan? Dibagi 2 berapa? 32 bagi 2 berapa? Ya, 16 ya? 16. 16 ya? Sisa 0 kan? Ya, Bagi 2 berapa? 8. 8 sisa 0. Bagi 2 4 4 sisa. sisa 0. Bagi 2 2 2. sisa 0. Bagi 2 1. 1 sisa 0. Bagi 2 lagi 0 sisa 1. Gitu kan? Iya. Ini kan jadinya kan ini kan ya. Cuman kan kalau ini kan cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuman 7 bit ya. Jadi biasanya dibikin 8 bit. Kenapa? Supaya nanti bisa dipecah berdua gini jadi heksa gitu.
Nah, ini tuh kalau diheksain berarti kan ini 1, 2, ini 81 nih kalau dijadiin heksa gitu. Kalau Raya lihat di sini, A itu, ini ngalangin. A itu, mana A? Kok 81 sih, 41 ya? Salah, Kak Cika. Bukan 81, 41. Iyalah 124, ya Allah, salah bener. Ini berarti 41. Ini 41 heksa gitu. Ini juga sama ya, kayak gitu gitu. Nah, nanti tapi ditambahin supaya 8 bit supaya nanti ini jadi apa gitu ya, dalam bentuk heksanya gitu. Dah, prinsipnya begitu. Oke. Sekarang kita lihat lanjutnya. Jadi besok Haraya kalau udah ngerti mah pastilah harusnya gampang. Nah, kode ASCII itu ada 255, artinya 2 pangkat berapa ya? Nah, pokoknya dia bagi 0 sampai 127 itu kode ASCII untuk teks. Kalau 128 sampai 255 itu untuk manipulasi grafik. Itu jangan dilihat dulu. Nah, jadi kalau Raya lihat ya yang kita sering pakai kan ini ya, simbol-simbol sama karakter kan. Misalnya apalah titik koma apa segala sering kita pakai kan. Terus ada lagi yang emang ini cuma kode grafik gitu, nggak kelihatan, jarang dipakai. Jadi yang sering kita pakai tuh yang ini aja sebenarnya. Tapi kadang di coding itu kita juga perlu simbol yang disebutnya white space gitu. White space itu kadang-kadang di coding tuh apa ya, kitanya nggak lihat gitu, tapi si mesinnya baca gitu. Ah, lu mencet enter kan, katanya dia. Lu mencet space kan, itu tuh ada angkanya. Ya, jadi Mmm. kode 10 tuh misalnya kita ganti ganti apa? Ganti baris gitu ya. Kalau kita mencet enter ada kode 13. Kalau ngetab ada 8. Kalau spasi ada 32. Nah, si white space ini tuh kalau di coding bisa kita tandain kayak misalnya kalau dia mencet spasi berarti misalnya ya main game karakternya loncat gitu atau gimana gitu ya. Tapi intinya ini sih jarang dipakai. Ini jarang lah ya. Ini kalau technical banget harus diperhatikan si white space. Yang kita sering pakai tuh yang ini, yang abjad, numerik sama karakter khusus gitu ya. Oke, sekarang kita clear dulu. Ini bagus soal ini, jelas. Nah, terus udah ya. Oke, ini nanti dulu. Banyak record ya, biarin dulu itu, biarin dulu gimana. Oke, oke ini. Nah, kenapa kita belajar konversi? Kalau konversi kan Raya udah bisa ya. Ah, oke. Kalau Raya dari sini ke biner kan udah 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 kemarin kan ya kayak saja kita nggak usah lihat yang ini nih gitu. Kita liatin pangkatnya aja. Pangkatnya tuh nomor yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya misalnya. Nah, yang satu aja nih yang dilihat ya. 1 kali gitu ya. Ini berarti 2 pangkat 0, ini berarti 2 pangkat 2, ini berarti 2 pangkat 4, ini 2 pangkat 6. Nanti tinggal dijumlahin aja gitu. 2 pangkat 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ini kan 64. Ditambah 2 pangkat 4, 32 kan. 16. 2 pangkat 2 tuh 4. Ini kan. Sama 2 pangkat 0 tuh 1. Ini. Dijumlahin jadi 85 gitu. Ini sih udah bisa lah ya. Maksudnya tinggal ditalar. Iya. Oke, sekarang yang Raya mesti ngerti tuh si ASCII-nya ini. Nah, ASCII, ini kan tabelnya. Kalau misalnya Kak Cika bilang, gue mau, misalnya Kak Cika mau bikin gini ya, Raya gitu. Kak Cika mau bilang ke komputer gitu. Sebenarnya dia tuh dikonversi dulu ya ke bahasa, ini ya, ini tabelnya bagus ya. Ada binary, ada octal, ada desimal, ada hexa gitu. Tapi sebenarnya yang dicari sama sama si mesin itu ya representasi ini yang 101, 0011, 0010 gitu. Itu baru R-nya doang. Berarti A kecilnya ngambil yang ini kan berarti. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya gitu ya. Y-nya ke sini. Direntengin gitu loh ya. Jadi, nah makanya
kalau kita sebenarnya ngetik ya di keyboard atau ngirim data dari WiFi atau misalnya kita ngirim file dari handphone Raya ke mana deh gitu ya, misalnya Raya posting gitu di TikTok gitu atau posting atau ngirim, SMS gitu. Itu tuh datanya begini ya sebenarnya. Jadi data yang dikirim itu dalam bentuk biner. Nah, ini nanti dia dikonversi dalam bentuk sinyal gitu. Jadi makanya suka ada error, ada nge-glitch gitu ya. Itu sebenarnya semua akan dikonversi ke dalam bahasa ini gitu, bahasa mesin. Nah, jadi emang jauh dari bahasa kita ke bahasa yang dipahami sama hardware-hardware yang low level gitu. Makanya ada si konversi ini gitu ya. Nah, kan jadi kayak gini ya. Katakan misalnya ini tuh handphone Raya tuh dapat message kayak gini gitu. Apaan nih? Gue nggak tahu. Nah, berarti ini harus kita bagi-bagi dulu. Terus nanti kita convert lagi ya. Jadi ini diambil nih per 8 bit gitu. Jadi gini dibaca per 8 bit. Kalau Kak Cika ngambilnya per 4 ya biar biar kelihatan gitu nggak kelewat. Nah, ini tuh harus dipecah-pecah dulu. Jadi per 8 ini, nah ini tuh dilihat lagi ke tabel gitu. Jadi misalnya nih huruf apa nih, huruf apa, huruf apa, huruf apa gitu. Jadi beneran nggak usah dihafalin kan, Kak, kalau yang ini? Nggak usah, nggak usah. Iya, Tak, tadi bapaknya juga bilang katanya tabelnya nggak usah dihafalin. Oh ya ya, udah. Bapak nih, Bapak hafal kagak? Ih, gile, gak bisa lah gitu. Nah, kayaknya malah dia bilang, udah kamu bikin codingnya kan, biar nggak usah dihafalin. Nah, itu dia gara-garanya. Nah, kalau ngitung kan gampang, Raya udah bisa nih kalau ini dirubah gitu ya. Tinggal tinggal misalnya kita biner kayak gini, binernya mau dirubah jadi apa nih? Mau jadi desimal, atau mau jadi heksa, atau mau jadi oktal. Kalau misalnya mau jadi oktal, diambil 33. Kalau mau jadi heksa, diambil 44. Kalau misalnya mau jadi desimal, ya dikali pangkat 2 gitu kan. Eh, Satu-satu gitu ya, per digit gitu. Sampai 8 digit. Dah, satu-satu kan akhirnya dapat nih kan angkanya. Nah, udah lihat di tabel. 87 itu W, 85 U, 83 S, dan seterusnya gitu ya. Ya kan gampang ya, tinggal tabel. Jadi ini WUS 24 gitu. Dah. Tadi eh gimana, Kak, kalau dari biner mau ke oktal diambil 33, kalau ke ah, heksa diambil 44. ya, Tapi kalau misalnya gini ya, apa ya? Misalnya ini. Misalnya kita punya panjang, tapi sebenarnya gini, ASCII itu 8 bit ya. Jadi dia bakalan begini kan. Nah, ini kan 8 bit. Raya mau ini jadi apa? Kalau misalnya Raya mau jadi heksa berarti gini kan. Berarti kan ini heksa tuh berarti hmm, ini berarti jadinya ini tuh 16 ya. Ini kan ngitungnya 0, 1, 2, 3 gitu ya. Ini KCK jadiin heksa ya. Ini 0, 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kan ini 00-nya abaikan kan. Berarti kan ini 16 pangkat 2 kan ya. ya, Ah, kalau ini berarti kita punya 16 pangkat 0 ditambah 16 pangkat 1 gitu. Nah, itu berapa? Kalau kalau dijadiin heksa. Berarti atau gini ya gampang. Ini tuh kalau di heksa itu 1 2 4 ya. Tar dulu. Nggak gitu ya, nggak gitu, nggak gitu. Tar dulu. Tunggu. Gampangnya nggak gitu sih sebenarnya bisa gini. Enggak ya, lebih gampang gini. Enggak gitu. Kalau Kak Cika nggak gitu. Jadi saya gini, ini kan ini Raya mau jadiin heksa. Kalau Kak Cika nalarnya gini, eh jadi 2 aja ya. Ini kan berarti 2 pangkat. Ini kan berarti 2 pangkat 2 ya. 2 aja. Ini 2 pangkat 0 sama 2 pangkat berapa? satu. 1. Berapa? 2 tambah 1 berarti 3. Ya udah, ini 3 sama 4. Bener nggak? Oke. Ini kan heksa ya. Tar, catat nanti kita lihat samain sama tabelnya. Kalau mau jadi desimal gimana? Tar, oktal belakangan ya. Kalau desimal berarti kan kita punyanya ngitungnya 8 bit kan ya. Jadi dari sini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan jika harus ngejumlahin 2 pangkat 2 ditambah apa aja yang ada satunya ya. 2 pangkat 4 ya kan?
sama tambah 2 pangkat 5. Jadi berapa tuh? 2, 4, 8, 16, 32. Berarti 32 ditambah 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8, 16. Tambah 16 ditambah 4. Berarti berapa? 20. Berarti berapa ya? 52. Ya kan? 52 desimal 34 heksa. Atau ya kalau salah berarti nanti kita benerin. KCK tuh nggak telitian orangnya, jadi harus sabar. Nah, kalau misalnya kita punya 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Berarti kan per 3 ini ya. Berarti ini 2 pangkat 2, 0, 1, 2 ya. Hmm. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Ya kan? Berarti ini Iya, 0, ini berapa? 4 tambah 1. 2 pangkat 1, 2. 2 tambah 2, 2, 4. Ini 6. Ini berapa? 4. 4. Gitu. Ini 45 oktal. Dah. Kita, Berarti semuanya dipangkatin 2, tapi iya, algoritmanya beda-beda ya, Kak? iya. Oh, oke, Tuh, oke. tadi kalau Kak Cika gampangnya gitu. Nah, coba ya, ya. Tadi berapa ya angkanya? Jadi Eh, yang hexa 52, 34. 52 desimal. Ini kan 52 desimal. Awas ya kalau salah berarti gamparin Kak Cika nih. 52 desimal kan ini? Iya, Kak. 34 heksa bener? Bener. Tapi kagak ada oktal. Oktalnya lihat di sini. Tunggu, tunggu. Ya, ntar lo. Sabar. Nah, ini 52 desimal. Nah, holy moly. 52. Ini ya, Iya, 52 desimal. 34 heksa bener? iya, 64 oktal bener? Terus bener. angkanya berapa? 0, 0, 0 ya kan? 0, 0 ya. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ya bener. Berarti dia udah sah ya? Ya bener kan? Udah bisa. Jadi caranya gitu. Pokoknya kalau ada biner, Raya mau pindahin, inget ASCII itu 8 bit per 8 bit. Setiap simbol punya 8 bit. Sebenarnya yang dipakai cuma 7 bit. Yang satu tuh kita bisa pakai apa aja gitu. Jadi sebenarnya ASCII itu kan dia punya 8 bit ya, 8 bit gitu ya. Tapi yang ini tuh sebenarnya nggak dipakai gitu. Tapi kita punya 2 pangkat 8 which is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 64, 128. Kita punya 25, 256 representasi sebenarnya. Tapi karena yang satu nggak dipakai, cuman sampai 128 yang kita pakai. Makanya tadi kan saya lihat Kak di catatan yang ini. Tunggu dulu. Ini apa? Kak, tadi yang desimal per berapa bit, Kak? Desimal per 1 bit. Per 1, oke. Ih, senang ya Kak Cika, Raya nanya. Iya, per 1 bit ya. Berarti Jadi desimal per ngulik 1 namanya, bit, Kak. heksa per 4 bit, oktal per 3 bit. Jadi kalau heksa, Raya setiap 4 bit ngitungnya dari 0 lagi ya si digitnya. Kalau oktal per 3 bit. Kalau desimal, setiap bit nambah aja terus ke sana gitu, sampai ke ujung. Oke, Kak. Sip. Oke ya. Nah, ini Kak Cika clear dulu. Nah, jangan. Raya, Raya lihat Kak Cika mau nunjukin yang ini. Tadi nggak dijelasin karena aku Raya bingung. Nah, ini ya. Tunggu. Nah, dia bilang kan kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 7 bit kan. Nih, kata si catatan yang ini. Tapi disimpannya 8 bit gitu. Biasanya untuk pengujian lah, misalnya error correction dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Raya selalu harus lihat itu dalam 8 bit, walaupun sebenarnya yang dipakai itu cuman pasti depannya 0 gitu lah ya. Tapi pokoknya soalnya kenapa Kak Cika bilang gitu, karena takutnya nanti kalau nggak kita inget, nanti salah. Maksudnya kalau gini ya, kalau udah branding ini, terus kita ngebaginya nggak 8, nanti kan jadi beda semua hasilnya, ya nggak?
Pokoknya kalau panjang gini berentet, bagi 8 gitu. Walaupun pasti depannya 0 semua. Kalau Raya perhatiin tuh sebenarnya ASCII tuh depannya nih 0 semua gitu. Karena dia nggak pakai sebenarnya depannya tuh disimpan buat keperluan lain lah. Misalnya pengujian kayak error correction tuh dia ngecek ini sebenarnya ada yang hilang nggak. Kan Raya kebayang Raya misalnya ngirim Raya gitu ya. Atau SOS gitu. Itu lewat sinyal gitu kan. Itu kalau misalnya transmisi data tuh ya terkena cuaca gitu atau misalnya ada glitch atau ada interference dari sinyal lain. Makanya kan suka orang bilang jangan pakai alat elektronik misalnya di pesawat karena bisa interference sama eh, kokpit gitu. Karena memang gitu. Jadi si binar-binar itu kan berbentuk sinyal tuh. Kalau sinyalnya frekuensinya sama, terus mereka bisa nimpa gitu ya, itu bisa nol jadi satu, satu jadi nol. Nah kan Oh, kalau raya tuh misalnya R. Terus nolnya berubah salah satu aja R nolnya berubah gitu tuh hurufnya jadi beda kan. Nah, itu tuh biasanya jadi error. Nah, satu digit ini tuh biasanya dipakai buat ngecek nih sebenarnya lu yang lain bener kagak gitu. Itu nantilah itu ada kuliahnya sendiri, tapi tujuannya kira-kira gitu. Gitu ya, ya. Dah, dah aman ya. Raya udah bisa lah. Itu tinggal dibagi-bagi aja. Udah, sekarang ini udah bisa berarti kan. Tinggal lihat tabel. Lihat tabel jangan salah. Nah, karakter itu kan yang tadi Kak Cika bilang, huruf, angka, tanda baca, simbol-simbol gitu ya, tanda kurung, tanda apostrof dan lain sebagainya gitu-gitu. Eh, dia 1 byte ya, ya. 1 byte itu 8 bit. Oke. Berarti kalau ada 2 huruf berarti 2 byte. Kalau ada 3 huruf 3 byte. Makanya kan kalau Raya sebenarnya ada file tuh misalnya file teks isinya 3 bytes gitu ya. 3 bytes itu berarti kebayangnya 3 huruf kan. Kalau saya ada 187 kilobyte gitu. Sebenarnya setiap byte-nya itu tuh 1 huruf gitu. Karena 1 byte itu kan 8 bit. Gitu ceritanya. Walaupun nggak selalu misalnya, oh kalau misalnya 4 byte berarti kalau 400 byte berarti 400 huruf ya. Nggak mesti juga. Ya bisa jadi kan ada white space, ada spasi, ada apa gitu. Oke. Contoh, saya makan 2 pisang. Berarti ada 20 karakter. Saya spasi, itu kan spasinya dihitung ya. Makan spasi 2 spasi pisang. Berarti ada 20 karakter kan. Saya 4 makan 9 9 namanya 10 10 16. Tambah spasi 1 2 3. Jadi 20 karakter. Jadi 20 byte gitu ya. Nah, sekarang perhitungan ya. Jadi 1 byte itu kan 8 bit. Jadi 8 bit ya. Misalnya Kak Cika punya 0011 gitu ya. Ini tuh 1 byte. Dan ini nggak tahu lah huruf apa gitu ya. Ini 1 byte gitu. Nah, kalau misalnya 1 byte ini ada 1024, itu jadi 1 kilobyte. Kalau 1 kilobyte-nya ada 1024, jadi 1 megabyte. Kalau 1 megabyte ini ada 1024, itu jadi 1 gigabyte gitu. Jadi Raya bisa ngebayangin kan, maksudnya si byte ini tuh kalau dia dikaliin sebenarnya kayak kilometer, desimeter, dekameter gitu. Cuman ini satuannya 1024. Biar Raya nggak pusing, 1024 itu 2 pangkat 10 ya. Jadi Raya bisa ngebayangin. Pokoknya kalau 1 byte dikali 2 pangkat 10, dia jadi kilo. Kilo kalau dikali 2 pangkat 10, dia jadi mega. Mega kalau dikali 2 pangkat 10, dia jadi giga gitu. Cuman kenapa sih nggak 1000 Kak? Iya nggak bisa. Kalau byte itu, kalau bit itu binar kan kelipatan 2. Dia 1024, 2 pangkat 10. Kalau 1000 bingung kan? 2 pangkat 9 itu berapa? 512 kan? Kalau 2 pangkat 10, 1024. Kagak ada 1000 gitu. Nggak cocok jadi representasinya. Jadi emang kalau kita mau berubah dari byte gitu ya, dari byte ke kilo, itu bukan 1000. Dari kilo ke mega bukan 1000. Dari mega ke giga bukan 1000, tapi 1024. Itu mahasiswa Kacika udah segede-gede gitu, itu masih bingung.
Maksudnya mereka pikir, "Ah, gue buletin aja jadi 1000." Nggak bisa, representasinya tuh biner gitu. Itu nanti kalau di level, apa ya, transmisi data, ya emang akan segitu kalau nggak bisa dibuletin, angkanya emang itu, gitu. Itu ya, makanya ini penjelasannya begitu. Karakter, dah. Kak, jadi ini kalau misalnya dari karakter mau ke ini harus dikali 1024 ini, Kak. Iya, jadi misalnya Raya ditanya, kalau 1 giga tuh berapa byte? Nah, berarti Raya ingetin. Waduh. Berarti kan, tangganya gimana? Kalau Kak Cika sih kebayangnya kita bikin tangga aja ya kayak SD gitu kan. Gitu misalnya gitu ya. Ini byte gitu misalnya. Ini kilobyte, ini megabyte, ini gigabyte gitu kan. Berarti kalau byte kan misalnya ini 1. Kalau misalnya ini byte itu bit ya. Jadi 1 byte itu 8 bit gitu ya. Jangan salah juga. Jadi hati-hati. Raya ditanyain bit apa ditanyain byte. Mahasiswa Kak sama atau dia mereka tuh kacau ya. Bit bukan byte gitu. Kadang-kadang mereka suka hah gitu. Kalau di soal wise ditukar tuh kocar-kacir. Nah, kalau ini dikaliin byte dikali 1024 maka dia jadi kilobyte. Ini naik 1024 lagi jadi megabyte gitu kan. Dikali lagi 1024 lagi jadi gigabyte. Jadi kalau 1 byte dikali 1024 jadi kilobyte, dikali lagi 1024 kan jadi 2 kali 1024 kan naik tangganya jadi megabyte. Kalau 3 kali 1024 dia akan jadi gigabyte. Kalau misalnya Raya ditanya, kalau 1 gigabyte itu berapa byte? Ya berarti Raya kaliin ini bertiga nih, segini byte berarti gitu. Kali 1 gigabyte. Kalau 10 gigabyte berarti ini kali 10 gitu. Jadi kalau naik dikaliin, kalau itu dibagi ya. Sama lah kayak kilometer gitu. Ya, jadi 8 bit aja pokoknya selalu. 8 bit. Satu karakter itu 8 bit. Nah, ini oke, udah ya. Nah, sekarang ke Python ya. Python itu Kak Cika bilang kan tadi ada fungsi ya. Itu bahagia kali ya. Kita udah nggak usah ngitung. Sebenarnya bisa kalau bisa manual. Jadi kayak kita bikin aja representasi misalnya. Misalnya gini. Ntar dulu ya. Contoh cara maksudnya gimana sih Kak manual gini ya misalnya. Tabelnya kan begini kan. Misalnya huruf gede nih. Terus Kak Cika bikin coding. Pokoknya representasinya itu kalau A besar itu mulainya dari desimal 65 sampai berapa gitu. Ya udah dipetain aja. Jadi kayak saya Kak Cika ngitung. Misalnya kan biasanya orang bilang A itu 0, B itu 1 gitu ya. Kak Cika kita nggak gitu menghitungnya. A itu 65, B itu tambahin 1 jadi 66 dan seterusnya gitu kan. Berarti kan kita bisa bikin sebenarnya ya kayak for gitu. Tapi mulainya nggak dari 0, mulainya dari 65 gitu. 65 ditambah berapa? Ada 23 karakter kan. Jadi 65 tambah 88 sampai 88 gitu. Bisa gitu kan manual. Jadi digeser aja. Pokoknya kok 90 ya? 26 ya Allah, Kak Cika bilang itu enggak. Karakter T 26, Kak. Iya, jadi 91 90. Ya pokoknya 65 ya. Gitu ya. Tapi bahagianya adalah kan itu tinggal ngitung indeks kan dari 0 kita ganti gitu. Kayak misalnya kalau zaman SD kan kita misalnya ngode ya. Kita ngode pakai misalnya dirubah jadi angka gitu kan. Misalnya A0. Raya tuh jadinya berapa? R itu 20 berapa? Posisi berapa gitu ya. 19 berapa gitu kan bisa. Tapi kalau pakai tabel ASCII kan jadi beda. Nah, si Python itu punya ord sama char di mana dia lalu ya aku view full screen. Nah, di mana ord ini itu tuh udah dapet nilai ASCII-nya. Karakter itu ngebalikin gitu. Jadi kalau kita mau tahu ya, sebenarnya R itu berapa sih nilai ASCII-nya pakai ord. Tapi kalau misalnya kita punya angka mau mau misalnya 78 tuh apa ya? Mau cari karakternya pakai CHR. Kayak gini. Udah jadi ya. Gitu. Jadi misalnya nih ya contoh.
hold on. Kak, tadi Kita OUT buat apa, Kak? out itu buat eh out itu untuk lihat karakter itu ASCII-nya berapa. Kalau kalau karakter itu buat lihat angka hurufnya apa. Nih ya contoh ya. Kak Cika bikin contoh. Tunggu sambil minum. Kak, Hmm. nanti boleh minta review yang konversi bilangan sama yang itu nggak, Kak? Gelombang sinyal. Boleh dong. Iya, Boleh. Yang mana bahan yang kemarin? iya, Kak. Boleh. Ya udah, ini udah mau selesai. Ini tinggal tinggal ini aja ya. Misalnya gini, Kak Cika mau bilang ya. Kalau ort print ort dari Kak Cika mau tahu R itu berapa? Sama Kak Cika mau tahu karakter dari angka 65 itu atau 82 itu apa? Jadi Raya nanti kalau ujian inget. Sorry. Iya, yang namain kutip lu kan bukan gue. Nah, kayak gini. Ort itu untuk ngecek huruf ini tuh berapa sih ASCII-nya gitu. Kalau karakter, misalnya kita punya karakter 82 tuh hurufnya apa? R gitu ya. Jadi itu mereka kebalikan aja. Raya jangan lupa. Jadi nanti kalau pas ujian, misalnya kalau kita mau tahu suatu huruf apa angka dari ASCII-nya, pakailah OR. Kalau kita mau tahu suatu angka itu apa representasi suatu angka dari ASCII itu apakah hurufnya, itu pakai CHR. Ya, Oh ya, Kak. Berarti kalau aman. OUT itu kan untuk mengubah karakter ke ASCII. Kalau misalnya CHR itu dari ASCII-nya ke karakternya apa? Ya. Oh, Oke. jangan kebolak. Kecika suka kebalak orangnya. Nah, gitu udah. Ini gampang ya. Ini udah bisa. Nah, berarti kan kalau misalnya kodenya gampang banget kan. Jadi kayak misalnya kita punya nilai ASCII ya. Nilai ASCII itu misalnya kita mau tahu A itu nilai ASCII-nya berapa. Pakai OR kan. Nah, kalau misalnya kita mau konversi ke biner, kita tinggal pakai bin tahu. Jadi kita dapat nilai 65. Itu kita ambil nilai ASCII-nya. Terus di print berdasarkan ya udah di print nilai binernya bisa pakai. Jadi OR sama bin itu misalnya gini ya, OR ntar dulu ya. Nih yang ini ya. Yang ini ya. OR ini kan 82 kan. Terus Kak juga bisa print pakai cara ini. Ntar, pakai cara print bin, boleh nggak sih gini? Print bin chord barbar. R. Ini. Nah, bisa gitu ya. Oke. Nah, tapi kan Raya ngerti kan ini artinya apa? Ini di sini kan Kak Cika mau lihat, ini kan ngeprint. R itu heksanya apa? 82 kan? Iya. Nah, terus Kak si Python tuh udah ada fungsi biner, Ai. Jadi kita udah tinggal make. Nah, tapi uh, hasil 82 tuh kalau dijadiin biner 10 100 10. Kita bisa turunin sendiri kan. Nah, tapi kan ada 0B ya di depannya. Nah, ini tuh kalau ada 0B atau Kak Cika lupa ya kalau apa, itu tuh simbol mengatakan bahwa ini bilangan ini tuh biner loh. Oh, Makanya di sini Raya lihat kan ada kayak gini kan, dia kasih kayak kurung kurung 2 gitu ya. Artinya iya. apa? Print print hanya bilangan indeks kedua dan ke sana gitu. Jadi kepalanya dihilangin, ambil posisi 2 ke sana aja yang dicetak gitu. Jadi kan udah nggak ada 0B-nya kan, jadi lebih rapi kan. Gitu ya. Itu tak formatting doang sebenarnya. Dah, terus em, konversi ke desimal. Udah desimal kan? Sebenarnya kayak nggak ada yang terlalu gimana karena udah punya fungsi sendiri nggak sih, Kak, ininya? Yoi.
Ini udah lebih gampang. Terus apa? Ini kan udah biner. Kalau misalnya kita mau di heksa, heksa licik tahu ini sebenarnya emang kalau hex ya udah kita print aja ort-nya. Ini boleh nggak ngalangin nggak, Bro? Aduh ya. Ort Kachika misalnya ini RS. Nah, eh duanya jangan dulu biar Raya lihat dulu. Kalau gini gimana? Nih. Ya, tuh kan langsung jadi heksa. Tapi kan ada 0x, nggak suka kan? Ya udah, hilangin ya. Ini kita kasih, ya udah kepalanya dipotong. Kita mau gini. Nah, udah. Jadi ini representasi yang pertama adalah desimal, kedua biner, ketiga heksa, udah beres ya. Kagak usah mikir, nggak usah manual. Ya kan? Ya udah ada fungsinya licik ay. Tapi kalau harus manual pun kan bisa, ya kan? Ini panjang banget ya Kak pasti. Apanya? Kalau misalnya manual. Ih, enggak tuh. Enggak. Gampang nggak tuh, Raya? Nih ya, enggak panjang. Berapa? Misalnya ini kan Kak Cika mau pakai warna apa? Pakai kuning ya. 82. 82 mau dijadiin apa? Bagi 2 berapa? 4, 1. Sisa 0. Bagi 2 berapa? 20. Sisa Waduh. 1. Bagi 1. 2, 10. berapa? 10. 10. Sisa Sisa 0. 1. Bagi 2 berapa? 5. Bukannya sisa 0 ya Kak? Ya sorry. Sisa 0. 0. 2, 2. sisa 1. 1. 2, 1. Tuh. Sisa 0. Ya kan? 2, Iya. 0. Sisa 1. 0. 1. Berarti kan ini kalau Kak Cika balik urutannya begini kan jadinya 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Ini cuman 7, kasih 0 depannya. Ini dibagi gini. Ini 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 2. Berarti berapa? 2. Ya kan? Ini 2 pangkat 2 kan? Ini 2 pangkat 1 kan? Ini 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 2. Berarti 5. Udah. Ini heksanya dapat 52. Ya kan? Heksanya Iya. dapat 52. Bener nggak? Binernya bener nggak? 1010010. Bener kan? Nggak panjang kan ya? Merem kan gini? Oh enggak, aku kira tuh apa bikin codingannya gitu Kak. Oh, maksud Raya kalau oh ya. Bener. Kalau codingannya panjang. Tapi enggak sih sebenarnya ya bisa di looping. Jadi dibagi aja gitu. Ya, Hmm, tapi kalau dia nggak ada di PPT-nya nggak usah Kak. eh, sih benar ya kalau iya sih benar ya. Sih kalau tapi sebenarnya gini, kalau Kak Cika sih di coding kebayangnya ya sih agak panjang sih agak tricky tapi berarti kita harus nyimpen ini hasil bagi sorry 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 iya hasil bagi sama remindernya aja nanti remindernya kita taruh di string ya agak panjang sih terus dikali-kali ya bener ya bener ya kayak waktu itulah agak ribet oh ya kalau manual lebih cepat ya ya pintar-pintar ya bener alright bener oke iya kalau itu jadi panjang tapi kan kalau ini kan gampang ya sudah ada oke ntar ini view lagi tunggu kita apa full screen ya berarti kan bisa ya kalau nah ya ini konversi gini oktal ke deh. Nah, ini oktal tinggal pakai oktal ya. Jadi selalu gitu. Oh oke Kak. Ya. Berarti gitu Jadi terus ini ya Kak kalau sampai hexa. aja print oktal ord r 2 titik dah. Itu kan semuanya dapat. Yang tadi juga bisa 122 gitu ya. Oke oke. Kalau oktal ke ASCII apa gimana? Nih, saya oktalnya enak banget. Oh, misalnya oktalnya gini ya, tinggal dijadiin nilai ASCII sama dengan integer nilai oktal 8. Oh, dia dibagi sama jadi 8 ya karakter itu nilai ASCII-nya. Berarti, oh, gampang ya berarti. Ih, asik juga ya. Tapi, oke. Berarti gini ya, ini kan sebenarnya string ya. Terus sama dia jadiin integer. Udah gitu,
dijadiin basis 8. Langsunglah keluar angkanya. Udah gitu dijadiin karakter, jadilah huruf A. Gitu. Berarti kalau oktal agak beda ya, Kak? Enggak, ini bukan agak beda. Kalau oktal sama ya kayak gini. Mhm. Cuman itu ngebalikin dari oktal ke huruf biasa. Jadi kayak misalnya gini. Kak Cika punya ini ya. Kak Cika punya hold on. Ini mau turun ke bawah. Bentar. Biar nggak pusing, biar nggak berantakan. Sabar. Ini Kak Cika turunin ke bawah. Kak Cika gedein. Nih ya. Misalnya Kak Cika punya huruf sama dengan huruf raya kan gini. Mau Kak Cika rubah? Sorry. Kak Cika punya oktal 101. Ah, itu Kak Cika nggak tahu nih. X misalnya gitu ya. Ini tuh apa? Huruf apa? Ini dalam bahasa oktal gitu. Nah, caranya berarti si kita cari ASCII-nya tuh gini. Kita jadiin ASCII ya. Itu tinggal kita bilang, cerewet ya kamu. Udah tahu nih gue lagi ngoding. Memangnya kagak kelihatan apa. Ntar, ini berarti kita jadiin integer si X ini. Ini kan teks ya, gitu. Kita jadiin basis 8 gitu. Oke, kita print ya. Print ASCII. 65 kan, dapat kan ya? Langsung dapat. Terus, tapi kan Raya pengen tahu 65 tuh huruf apa? Berarti print apa? CHR ASCII. Langsung cret. Oh, itu A gitu. Nah, kalau misalnya bisa gini nggak ya? Misalnya Kak Cika gini ya. Ini kan, terus di Kak Cika jadiin 16 gitu bisa ya? Ya, tahi enggak. Oh, nggak bisa ya. Kalau 16 kenapa nggak bisa ya? Padahal ini basis 8 bisa. 101. Oke, ntar kita baca dulu slide-nya. Kali ada yang salah pengertian. Oke, gitu ya. Ya, ini aman. Dah, sekarang ini sih sebenarnya masukin entry kalau ada 2 karakter terus bisa di-join. Nah, Raya ini sebenarnya ya yang tadi kan Raya udah bisa ya kalau saya ada angka di CHR aja ya. Nah, kalau Mhm. ini tuh split itu sebenarnya fungsi. Jadi di Python tuh ada fungsi split. Itu kalau kita punya satu string yang ada spasinya, kalau di split tuh dia jadi 2 gitu loh ya. Kebayang? Nah, nanti dia bakal bilang, tolong ya si nilai ini tuh ya. Nanti kan ini kan di split nih. Jadi ada 2 nilai. Dua-duanya dirubah jadi integer. Dua-duanya dirubah jadi karakter. Terus dia bilang, untuk semua nilai yang ada di sini. Python tuh gitu ya. Jadi dia bisa tahu misalnya nih angkanya Kak Cika misalnya ada 10 angka. Kalau di split dia tuh langsung punya list 10 bilangan gitu. Jadi tapi kan kita nggak usah ngitung, si Python yang ngitung. Jadi dia bilang untuk semua nilai yang ada di nilai desimal yang udah di split ini semuanya dikonversi menjadi huruf. Nah, fungsi split itu kebalikannya join ya. Jadi split itu dipisah, join itu ngegabung. Pada saat dia jadi angka, itu di split semuanya. Tapi pada saat dia udah jadi huruf, digabungin gitu. Sebenarnya ini cuman penggunaan aja. Kak Cika nggak tahu besok keluar atau enggak. Tapi Raya ingat, split itu memecah suatu kalimat yang dipisahkan oleh spasi. Nah, itu di split. Kalau mau digabungin lagi pakai join. Jadi CHR itu kebalikannya or, kalau split kebalikannya join gitu. Kayak jangan salah. Kira-kira gitu. Eh 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 eh. Oh, ada yang mau manjat. Nah, kan udah. Terus ini oktal ya. Kalau kita punya ASCII.
Ini area ini kan Raya tahu ya, kalau OR A itu berarti kita mau tahu angka dari A itu 97. Kalau mau dirubah jadi oktal tinggal dioktalin, potong dua karakter di depannya. Kalau mau dijadiin oktal ya di print aja gitu. Ini udah jadi. Nah, kalau misalnya nilai oktal yang tadi yang kayak tadi lagi, ya ini udah sama nih yang tadi sama aja gitu. Udah selesai. Nah, sekarang Raya apa yang mau diulang sama Kak Cika yang belum jelas? Kayak aja. Ya, Raya yang mana yang mau diulang? Yang kemarin ada yang mau Kak Cika jelasin? Bentar. Raya tuh yang kemarin tuh ada Konversi ini kan? bilangan itu kan kalau misalnya dari desimal kalau ke biner kan yang dibagi 2 kan, Kak. Ah, Kalau ke oktal dibagi 8. yep. Kalau ke heksa dibagi 4. Dibagi Ah, 4, dibagi 16, sorry, Kak. dibagi 16. Tapi Heeh. tapi kalau binernya dibagi 4, ya gitu. Kalau dari desimal ke biner. Kalau Mm-mm. biner ke desimal ke biner bukannya dibagi 2, Kak? Iya, bagi 2. Nah, aku tuh bingungnya Gini, di gini, sini. gini, 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 gini. Ya, biar nggak bingung gini. Tar. Kak Cika rangkumin. Taruh. Mana-mana tadi catatan gue. Ini ya. Nih, Kak Cika coret di sini aja. Raya ingat gini aja ya. Nih ya, paling gampang. Desimal nih. Desimal, kalau mau dijadiin oktal, kalau mau dijadiin biner, berarti kan dibagi 2. Kalau mau dijadiin oktal, dibagi 8 kan. Iya, Kalau mau dijadiin heksa, dibagi 16 gitu ya. Oke, iya, nyaman ya. Oke. aman. Kalau biner, gimana? Kalau biner mau dijadiin desimal gimana? Nggak inget, Kak. Setiap bitnya dipangkatin 2. Oh iya, Ya kan? Kak, jadi ini 2 pangkat, semuanya 2 ya. Cuman kalau oktal itu per 3 bit, oh yang tadi. iya. Kalau heksa per 4 bit. Ingat? Ingat-ingat, Kak. Jadi ini heksa tuh per 4 bit ya. Nah, dia ngitung ngitung apa indeksnya itu per 4 bit, ini per 3 bit. Ini per 1 bit gitu. Pangkat 2 berarti tapi ya. Ya. Berarti ini jadi itu selalu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sementara yang ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nanti berikutnya ngulang lagi kan. Kalau si itu desimal terus aja hajar sampai ke ono-ono. Itu harus dihitung gitu. Jadi harus kayak apa? Ya kayak gitu dari biner. Nah, kalau misalnya dari ini 44 ya. Dari oktal ke biner gimana ya? Berarti kan gini ya, yang Raya pasti ini kan semua kemungkinan kan. Ini ke biner atau enggak gini, jangan biner dulu. Oktal ke desimal gimana berarti? Oktal ke biner gimana? Oktal ke heksa gimana? Terus ini heksa. Heksa ke desimal gimana? Heksa ke biner, ke oktal gimana? Salah dong, ke biner dong. Biar Raya nggak biner. Biar Raya nggak bingung. Kecilnya sampai kacau gini ya, oktal. Nah, sebenarnya yang paling gampang gini ya. Lihat aja. Kalau oktal ke desimal, berarti kan dikaliin 8 ya. Misalnya Kak Cika punya 101. Mau dijadiin desimal. Berarti ini kan kelipatan 8 ya. Ini 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2 kan? Bener nggak? Berarti ini kelipatan 8 kan? Kalau misalnya kalau misalnya eh kalau misalnya ini oktal ya. Kalau Iya, heksa berarti ini misalnya heksa nih. Ini Kak Cika punya angka ini 101 heksa. Mau jadi biner gimana? Berarti ya harus dikaliin 16 kan? Ini 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3. Berarti desimal tuh selalu ngikutin dianya. Nah,
Kalau oktal ke biner gimana caranya? Saya Kak Cika punya oktal, mau dijadiin biner. Nah, itu kalau biner ke oktal gampang tuh dibagi 3. Tapi kalau oktal ke biner, kalau Kak Cika sih pilih dijadiin desimal dulu gitu. Jadi untuk si ini ya, kalau menurut Kak Cika ya daripada gitu. Em, kalau untuk si ini sama si ini, itu baiknya ke desimalin dulu, baru ke oktal gitu. Eh, baru ke sorry. Iya. Jadi kalau misalnya oktal nih, kebalik dong ngejelasinnya ntar gini. Sorry. Eh, tar ya, sabar. Gini, berarti. Jadi saya ada oktal nih, mau dijadiin biner. Ke desimalin dulu aja gitu, kalau Kak Cika sih. Nah, dari desimal baru, kalau dari desimal mau ke biner sama oktal kan tinggal dikali-kaliin dianya kan. Jadi ke sini dulu gitu loh ya. Jadi kalau Kak Cika sih dari oktal ke desimal dulu, nah baru diubah jadi ke sini gitu. Heksa juga gitu. Kalau oktal mau ke heksa, susah nih, basis 8 ke basis 16. Jadiin basis desimal dulu aja. Baru nanti dikaliin sama 16 gitu. Heksa juga gitu. Ini baiknya di convert dulu ke desimal. Kalau Raya bingung, selalu desimalin dulu gitu. Kayak misalnya ini, Kak Cika contohin ya. Misalnya 101 nih. 101 oktal nih. Binernya berapa? Kan pusing ya. Yang ini kan basis 8. Kalau biner kan basis 2. Ya udah dijadiin aja dulu desimal. 101 kalau jadi desimal gimana? Berarti kan 8 pangkat 0 ditambah 8 pangkat 2 kan ya. Berarti berapa? 1 ditambah 16 kan. Jadi 17 kan. Nah, 17 mau dijadiin biner. Ya udah, kita jadiin biner. Ya kan, 17 bagi 2 gitu kan. 17 bagi 2 berapa? Asalnya ini udah kayak kotaran apa gitu. Bagi 2 berapa ya? 8 kan? Iya. Sisa 1. Bagi 2 berapa? 4 sisa 0 gitu. Terus udah gitu bagi 2 berapa? 2 sisa 0. Bagi 2. Susah. Gimana? Bagi 2 lagi. 0 sisa 1. Jadi 1, 0, 001. 1. Enggak loh ya. 1, 2, 4, 8 itu mah 9. Bukan 17. Ngaco. 17 bagi 2, 8. Sisa 1. Bagi 2, 4. Sisa 0. Bagi 2, 2. Sisa 0. Bagi 2, 1. Sisa 0. Bagi 2. 0 sisa 1. Gini ya. Nah, gini. Udah kan? Terus 17 mau dijadiin heksa. Ya udah, ini bagi 16 kan? Berarti berapa? 1. Gimana ya? 17 bagi 16 berapa sih? 1 kan? Sisa 1. 1. Terus 16, 0, sisa 1. Jadi ini heksanya 1-1 gitu. Satu Jadi, satu. Berarti Raya pakai huruf dong, Kak, 11. enggak, 1-1. Beda loh ya. Bukan 11 loh, 1-1 heksa loh. Oh, ya. Oke, Kak. Gitu. Ya, Kak, itu ya. berarti kan dari yang kan pokoknya desimal kan yang dibagi-bagi biasa. Biner pangkat pangkat 2. Mm-mm. Oktal ke desimal di 8 pangkat Tapi ya, Kak, dari belakang. tapi ya kalau lihat dari polanya sebenarnya sih sebenarnya gini ya, supposed to harusnya. Kalau kita lihat dari sini ya, coba deh Raya lihat polanya deh. Kan kalau desimal itu kan kita bakalan bagi sama basis-basis masing-masing kan. Iya. Kalau kalau biner dikaliin sama basis 2 kan. Mm-mm. Sebenarnya kalau oktal tuh dikaliin basis basis 8 gitu. Oh, tapi kalau misalnya Ini heksa itu ada hurufnya, aku gimana, Kak, ngali ke 8-nya? pokoknya gini,
Oh iya ya, benar juga ya. Contohnya gimana ya? Benar juga sih, benar juga. Benar juga, gimana? Contoh gimana ya? Misalnya kayak 7 apa, kayak A gitu, Kak. Misalnya Ah, ada A-nya atau ada B-nya gitu. oh iya iya. Yang mana? Yang misalnya Kak Cika punya misalnya AC gitu ya, atau AB lah ya. AB mau dijadiin desimal. Iya, pusing ya. Iya, Kalau Kak. Kak Cika dihitung pakai jari ya, ih jahat. Gue mah kacau lah udah. Nah, berarti kan, tunggu. A itu berapa? Iya ya, pakai jari ya. Masih pakai pakai jari, Kak? Kalau Kak Cika gitu, beneran gue kayak anak SD loh. A itu 10 kan, B itu Iya. 12 kan. Jadi 12 dikali 16 pangkat 0. B itu 12 ya, Kak? B 12 kan. Eh, A aku itu jadi 10. B 11, B 11, B 11. B 11. A itu 10. Jadi ini tuh 10 sama 11. C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Iya bener. Tinggal dikaliin aja ya, berarti gitu. Nah, kalau oktal kan, dia kan bilangannya nggak akan lebih dari 8 kan? Benar nggak? Berarti, enggak dong. Iya benar. Kalau oktal nggak akan lebih dari 8. Misalnya Kak Cika punya angka 88. Ah, ini 88 apa nih? Gitu. Oktal tuh representasi mentoknya per bit. Kayak biner deh. Dia kan cuma 0101 kan maksimum. Kalau kalau heksa itu bisa sampai F kan. Atau 16. Kalau oktal cuma sampai 8 ya. Oh iya. Mm-mm. Nah, berarti kalau misalnya ini ya AB. AB itu berapa desimal? Ya berarti 11 dikali 16 pangkat 0 ditambah 10 dikali 16 pangkat 1. Berarti berapa ya? Ya gitulah segitulah. Gede itu. eh Convert AB to desimal. Licik ya. Mana jawabannya? ChatGPT aja lah, biar cepet ngetes. Convert, males dihapus. AB to decimal. Ah kan kayak gini kan ya benar 171 nih. 10 kali 16, 11 kali 1 bener nggak ya? Kelihatan nggak dibalik coretan-coretan Edan ini? Ya kan? Jadi A itu kan 10 dikali 16 kan? Bener nggak? Iya. Itu 11 dikali. Jadi Raya nggak usah khawatir sama hurufnya. Hitung aja pakai jari. Dia tuh sebenarnya apa gitu. Oh berarti ya kayak biasa ya, Kak, 16 nol Yoi. sama 1. Iya. Berarti kalau oktal kan ke desimal di pangkat 8 dari belakang. Kalau Pangkat 16. Iya, bener. Bener, bener, pangkat bener. 8 dari Pangkat belakang. 8. Gue Terus sampai kalau gila. biner, Heeh. oktal ke biner itu berarti didesimalin dulu. Terus dari binernya ke heksa juga gitu. Iya, paling aman gitu. Tapi kalau Raya misalnya mau oktal ke biner, oktal nih ke biner. Taruh. Iya, ke desimalin dulu deh, takut salah. Soalnya kan sebenarnya kayak misalnya gini ya, biner ke desimal sama oktal kan dia sebenarnya basically eh kelipatan 2 kan. Pokoknya dia bilang kalau gua yang dikonversi berarti basisnya 2 dong. Kalau oktal Hmm. yang dikonversi berarti basisnya 8 dong gitu kan ya. Kalau hexa yang dikonversi basisnya 16 kan. Cuman Kak Cika tuh ngeri. Sebenarnya bisa aja sih oktal tuh gini ya. Misalnya Kak Cika punya 88 nih. Tapi lebih gampang kayaknya nggak usah lewat atas deh ya. Kita menemukan cara baru ya gini aja. Oktal nih. Oktal 18 18 ya. 88 kan. Kalau dia mau dijadiin biner gimana ya?
1, 2, 4, 8. Nggak bisa ya. 8, 8, 8 tuh. 8 3 digit bisa nggak sih? 7 kan paling banyak. Taruh, sabar. Ntar, kecil menemukan sesuatu, tapi penasaran. 88 convert 88 octal to binary. Tuh kan? Oh. Oh, Kak Cika salah. Ya, oke. Raya, Kak Cika tuh salah. Jadi gini, maksimum. Jadi gini ya, nih Raya biar nggak akan lupa seumur hidup lah ya. Pokoknya gini ya, kalau biner, dia kan hitungnya cuma 0 sampai 1. Karena dia cuma 2 kan ya. Iya. Paling tinggi 1 dong. Kalau oktal itu 0 sampai 7. Nggak ada 8. Di oktal tuh nggak ada angka 8 karena dia dibagi 8. Heksa itu paling tinggi 15. 15 itu apa? F. Nah, jadi kalau misalnya Kak Cika punya angka misalnya 23 oktal. Mau dijadiin biner. Gampang ya. Tinggal dibikin 3 digit aja, Aih. 023 23. gitu. Jadi tinggal 011 sama 010. Raya kebayang nggak? Ini kan gitu. Kalau heksa berarti dijadiin 4 digit. Jadi kayak gini. Tapi 4 digit. Lebih gampang lagi ya. Jadi 0, 0. 0011. Iya sayangku. Kamu pintar sekali. Nah, Tapi berarti masih ada tabelnya, Kak? nggak ya Kak Cika udah biasa. Ya, tapi kan kalau udah biasa bisa ditalar ya. 3 kan satu-satu. Kak Cika tuh hafal lah kalau kecil gitu masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau mau diturunin dulu bisa. Tapi gitu ya. Jadi prinsipnya begitu nih adalah tabel kita. Wah. Nah, berarti kan kalau heksa misalnya AB nih. Kalau AB mau kita jadiin biner, ya udah. Ini A ini kita jadiin biner aja. 10 tuh binernya berapa? 8 tambah 2 kan. Berarti 1, 2, 4, 8. 1, 0, 1, 0. 11 itu berarti 1, 0, 1, 1. Udah. Binernya itu. Nah, oktalnya AB gimana ya? Kalau oktal kan 3 bit ya. A itu lebih ya. Taruh, Kak bingung. Satu lagi tuh kita kayaknya cover all itu deh berarti ya. Ntar, convert AB to oktal. Nah, gimana tuh? Oh, ntarnya dihapus dulu ya. Ntar kita balikin lagi. Ntar dulu. Dia bilang katanya, kalau saya AB heksa, ini kan tadinya gini ya. Berarti kalau dia didesimalin dulu ya. Nggak bisa ya. Kak Cika nggak bisa menjelaskan yang itu. Padahal Yang harusnya bisa ya. Menurut Raya gimana? yang Kan mana? yang ini yang Kak Cika belum bisa tuh. Kenapa nggak bisa pakai cara kita ya? Harus tetap ke desimal. Jadi misalnya ini nih. Kak Cika mau jadiin oktal. Kan kalau biner ya udah aja jadiin 4 bit kan. 4 bit ya. Kalau dijadiin desimal ya udah yang kayak tadi kata Kak Cika kan kali 16. Tapi prinsipnya kali 16. Nah yang Kak Cika belum kebayang tuh kalau misalnya AB jadi oktal. Itu gimana? Ternyata kalau cara ChatGPT harus didesimalin dulu gitu. Cara kan AB itu kan basisnya 16 ya. Sementara kan A itu 10. 10 itu kan di oktal nggak ada ya. Ya kan? 10 di oktal berapa? Oh, bisa juga sih. 10 di oktal berapa ya? Susah Sebenarnya bisa gini sih. Ini dijadiin 3 bit gitu kali ya. Atau 3 bit gitu berapa ya? Taruh dulu, 253 ya. Kayaknya enggak deh. Taruh, clear dulu ya. Taruh ya. Kan AB nih. AB itu kan berarti 10 sama 11 kan. Nah,
10 itu kalau di oktal berapa? Oktalnya 10 berapa ya? 10. Kalau 10 di biner kan 1001010. Kalau 10 di oktal itu berarti 10 desimal, berarti 10 desimal 8, berarti ini 1, tunggu. Oh iya ya nggak bisa, nggak bisa dibagi per bit ya, beda. Nah, ini 1 kan, ini 2, berarti ini 8, ini 0, ini 1, 12. Masa gini? Masa iya harus dijadiin desimal dulu. Nanti deh kalau ketika menemukan, kenapa ya gue nggak bisa convert langsung ya dari heksa ke, taruh, sabar. Why can't we convert from directly from hexa to octal? Oh iya nggak bisa, groupingnya nggak bisa ya. Tapi harusnya Terus bisa. biner dulu ya, Kak? Tetap. Makanya paling aman tuh balikin dulu ke desimal sih. Cuman kalau yang tadi Kak Cika lihat kan sebenarnya kalau jadi itu sih kasusnya ya, kasus yang paling yang paling memusingkan tuh kalau dari heksa ke oktal itu paling pusing tuh. Yang lainnya mah gampang. Iya. Ya kan ya? Iya sih, Cuman Kak. dia bilang katanya nggak bisa karena groupingnya groupingnya nggak cocok. Tapi kalau dari oktal ke desimal bin heksa bisa aja gitu. Oktal kan ke biner ya udah digrupin 3. Oktal ke heksa digrupin 4, ya kan? Tapi kenapa Kalau ke kalau desimal digrupin berapa, Kak? 4 ya? Eh, satu nggak oh pakai. iya, satu-satu. Desimal tuh nggak digrupin, selalu aja kaliin dianya gitu kan, basisnya. So, ya gitu deh, gitu ya. Udah mantep. Apalagi ya? Itu, Kak, yang gelombang sinyal tuh maksudnya gimana sih, Kak? Aku nggak ngerti deh. Yang mana sayangku? Yang di Flickr Kakak itu yang di soal latihan nih. Flickr aku, taruh, saya tahu lo, sabar yang kemarin ya. Iya. Tunggu. Yang, oh gini aja lah, jangan kayak susah lah. Yang kita kapan sih ya ketemu? Jumat ya? Ini ya? Iya, Kak. Nah, yang mana? Yang terakhir banget, Kak. Itu. Sama yang Ini? kayak disuruh bikin. Nah, iya. Ini? Ini? Apa ini? Iya, iya, Kak. Yang buat timing diagram gitu, Kak. Oh, oke. Ini sama, tunggu, sabar ya. Ini sama ini berarti ya 2 ya. Nah, loh kok sama? Oh, nggak beda. Yang ini ya. Nah, yang ini kan tabel kebenarannya eh ini NOR kan ya. NOR itu kan dari OR sebenarnya. Nah, biar Arya nggak bingung, jangan lihat NOR-nya, lihat OR-nya aja. Ini kan 4 digit ya. Kalau 4 digit, berarti Raya harus bikin 4 bit. Karena inputnya ada 4 kan. Ini kan misalnya ini input untuk A, ini untuk B, ini untuk C, ini untuk D. Nah, kemungkinan inputnya kan kalau 4 ada 2 pangkat 4, berarti ada 16 kemungkinan kan ya. Iya. Misalnya A-nya 0, A-nya B-nya 0, C-nya dan seterusnya kan. Tapi kan kalau kita masukin OR, dia akan selalu satu kan. Kalau ada satu dia pasti satu. Tapi kalau ada nol, kalau semuanya nol dia akan nol. Nah, kalau ada NOR berarti kan tinggal dibalik. Dia akan selalu nol, tapi kalau dia semuanya nol, dia akan satu. Jadi ini ya, kayak yang lihat ya, berkebalikan gitu. Jadi Iya. Raya selalu bikin, kalau misalnya ada NOR, NEN gitu, Raya inget dulu tabel untuk yang aslinya, nanti baru dibalik gitu. Tabel yang aslinya tuh yang OR, Kak. Ya, misalnya OR OR. sama N. Heeh, gitu Oh, iya. pintar. Nah, sekarang kan kalau input ya,
3. Kalau inputnya 3 itu sebenarnya 2 pangkat 3 kan. Berarti kan cuman ada 8. 8. 8. 8 apa 16 sih? 8 dong. Iya 8 8. kemungkinan kan. Dari 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1 kan. Nah, sekarang kalau misalnya Kak Cika masukin A-nya 0, B-nya 0. Sorry. A-nya kok 0 sih ya? A-nya 1, B-nya B-nya 0. Berarti apa C-nya? Kalau OR. kalau OR 1. Hmm. Eh, OR kan Kak? OR kan bener Kak? Oh, enggak dong, kita salah ya Allah, Raya. Enggak. Ini kan C-nya 0. Nah, Lah kan ini kan, iya OR Kak. OR bukannya kayak kalau salah satu kan 1 itu 1. terus sayangku. Ini hasilnya di bawah. Ini kan salah satu, ini 1 berarti kan. Nah, hasilnya ini. Terus kalau A-nya 0, B-nya 1, C-nya 0, berarti di sini apa? 1 kan? Nah, Iya, kalau A-nya 0, B-nya 0, B-nya C-nya 1. 0, berarti 0 ya? Oh iya 0. 0. Terus kan ini lagi ya, ini 0, ini 1, ini 0. 1. Berarti 1. Ini 1. 1 1. 1. Ini 0 0 0. 0. Berarti kan saya tinggal gambarkan. Oh, oke oke Kak. Gini, gini, gini. Terus gini, gini. Ikutin aja putus-putusnya gini. Gini. Asik tau, dia tuh kayak anak TK. Iya sih Kak. Cuman tadi aku kayak bingung itu aku kira C-nya tuh hasilnya. Iya, aku juga jadi ikutan gak salah. Udah ya, itu aman ya. Iya ngerti Kak kalau gitu. Ngerti? Ngerti. Ini juga sama kan berarti? Iya. Ya kan? Nah ini yang tadi Cika-Cika gambarnya ngaco ya. Maksudnya belum. Ini berarti yang gini kan? Raya Raya udah tinggal ngikutin aja kan? Sama Iya. main tadi. Jadi kalau misalnya 1 ya 1. Ya udah tinggal gitu. Cepat ini Kak Cika ada yang kelewat. Yang ini. Ini mah udah sama ya? Iya ya, jawabannya itu ya. Ini ada yang kurang tapi ini dia ada garis putus-putus ini Kak Cika lupa tambahin ini 1, ini 0. Berarti kan 1. Berarti ini gini harusnya gini. Nah, gitu. Ya kan? Jadi ada saat di mana A-nya 0, B-nya udah 1 nih. C-nya masih 0. Berarti kan dia jadi 1 dong. Di sini dia harus naik. Di gini, jadi gini. Ralat, ralat dikit. Gitu begini. Gitu. Gampang ya, ya? Iya Kak. Sip, aman? Aman sih Kak. Oke, good luck. Besok apa lagi? Apa lagi? Ada lagi nggak? Oh, udah sih Kak itu aja. Oke. Konversi merem, ASCII lihat tabel, jangan lupa OR sama char, jangan lupa itu split sama join kagak lah, udahlah kayaknya mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada, Ya besok mudah-mudahan uraian sih Kak. Kayaknya mungkin konversinya nggak mungkin ini sih Kak. Kalau dia ini dia mau paling dia ngasih tabel. Tapi kalau nggak paling dia kayak kalau misalnya mau konversi ini tahapannya apa paling gitu doang nggak sih Kak? ya benar. Ya udah Tapi gitu kan aja. tadi udah kita turunin satu-satu kan. Iya, iya Kak. Ih, liatin. Sekarang kita tahu kan mengapa sebabnya. Ini kagak ada kotretannya. Itu Soalnya Tornya. emang nggak bisa. Iya. Ya kan harus harus ke itu dulu, harus ke desimal dulu. Ini juga nih yang heksa ke biner cuman dipisahin tuh sampaiin ke binernya udah. Iya. Ya udahlah Kak. Tapi kan yang Raya inget di mental Raya apa ya kalau ketika gue potret pas 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 semuanya kelihatan terus oke ini ditandain yang lainnya mah konversinya sama lah gitu ya. Iya, Mm. Jadi jangan dipecah-pecah lagi ya kita yang rangkuman aja yang Raya inget. iya Kak. Kalau lihat ini bingung lagi nanti. Ya, ya sebenarnya prinsipnya sama cuman agak agak kurang ini ya agak agak kurang ini apa eh, komprehensif, komprehensif tapi bagus ini. Iya Kak. Oke, aman ya ya. Aman Kak. Nanti kalau aku bingung aku nanya Kakak ya. Tanyalah, aku kan standby. Kalau nggak Iya. ketiduran. Iya. Oke ya, Iya good Kak. luck ya. Iya Have fun makasih kan Kak. besok Senin. Iya.
Terima kasih, jangan Ya, lupa Mas. makan, Raya kan jam 8 makan harusnya. Iya, Kak. Udah sana makan dulu, dadah. Iya, baik, Kak. Makasih, Kak. Bye-bye.